Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Max Film. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu film Indonesia yang berjudul Affliction dengan genre horor yang dirilis di tahun 2021. Film yang menceritakan kehidupan seorang keluarga yang memiliki dua orang anak yang terlihat bahagia, namun dari kebahagiaan itu tersimpan rahasia yang benar-benar tidak terduga, yang menyebabkan kehidupan keluarga itu menjadi tidak normal. Lalu apa rahasia itu? Mari kita lanjut saja ke pembahasannya. Film diawali dengan seorang wanita yang bernama Nina yang bermimpi melihat ibunya mengiris lehernya sendiri. Nina pun terbangun dan melihat suaminya yang bernama Hasan. Mereka berdua memiliki dua orang anak, satu perempuan dan satunya laki-laki. Yang perempuan bernama Tasya sebagai kakak yang memiliki hobi bermain handphone setiap waktu sampai membuat orang tuanya marah karena Tasya selalu melihat HP dan memiliki dunianya sendiri. Serta adiknya yang bernama Rian yang memiliki hobi menggambar layaknya anak kecil biasa. Serta Hasan sebagai kepala keluarga yang bekerja sebagai psikolog anak dan saat ini sedang dicalonkan sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak seluruh Indonesia. Terlihat dari luar seperti keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun di balik itu, ternyata Nina, istri Hasan, sebenarnya sedang dilanda kesedihan karena telah ditinggalkan ibunya. Nina merasa bahwa dia telah lalai menjaga ibunya. Nina mengatakan pada suaminya, jika sebelum hari peninggalan ibunya, Nina yang tengah mengobrol dengan ibunya di meja makan. Namun Nina juga melihat sosok ibunya di tempat lainnya, seolah-olah ibunya memberitahu bahwa hidup ibunya tidak lama lagi. Hasan yang kurang percaya dengan hal-hal mistis, tidak suka jika Nina membahas soal itu, dan menganggap kematian ibunya adalah karena faktor usia saja. Setelah Hasan berangkat bekerja, Nina sehabis melakukan sholat tiba-tiba mendengar pintu terbuka dengan sendirinya. Dan tiba-tiba muncul wanita yang tidak dikenal oleh Nina. Wanita itu mengatakan bahwa dia masuk karena pintunya terbuka. Dan dia juga mengatakan bahwa dia bernama Narsi. Narsi adalah orang yang merawat ibu dari Hasan yang tinggal di kampung. Narsi juga mengatakan bahwa ibu Hasan yang tinggal sendirian di kampung penyakitnya semakin parah. Diketahui bahwa ibu Hasan mengidap penyakit Alzheimer karena faktor usia. Narsi menyarankan Nina dan Hasan untuk merawat ibunya Hasan di Jakarta, atau setidaknya melihat kondisi ibunya yang ada di kampung. Karena selama ini Nina juga tidak pernah diajak Hasan untuk melihat ibunya Hasan di kampung. Hasan, Nina, dan anak-anaknya yang sedang makan malam bersama. Nina pun mengatakan bahwa tadi siang ada Narsi, yaitu orang yang menjaga ibunya yang ada di kampung. Nina mengatakan bahwa keadaan ibunya semakin parah karena penyakitnya, dan sekarang tidak ada yang menjaganya karena Narsi berniat berhenti untuk menjaga ibunya Hasan. Nina juga mengatakan bagaimana jika ibunya Hasan dibawa ke Jakarta untuk dirawat oleh Nina, sekaligus ini juga agar anak-anaknya bisa melihat neneknya. Namun anehnya, Hasan tidak setuju dengan hal itu dan menganggap bagaimana jika Narsi diberi uang saja agar terus menjaga ibunya di kampung. Bahkan Nina yang mengajak untuk melihat kondisi ibunya di kampung membuat Hasan marah. Dan Hasan pun beralasan bahwa dia tidak memiliki waktu untuk melihat kondisi ibunya di kampung karena pekerjaannya. Sebenarnya apa yang terjadi antara Hasan dan ibunya sampai Hasan tidak ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit? Beda, kamu gak tahu apa-apa. Namun Nina yang terus mengajak Hasan agar menjenguk ibunya di kampung. Akhirnya Hasan pun luluh dan pergi menjenguk ibunya Hasan dengan tujuan agar ibunya Hasan bisa dirawat oleh Nina di Jakarta. Scene berpindah di mana Hasan sekeluarga pergi mengunjungi ibunya Hasan. Namun anehnya ketika sampai terlihat ibunya berbicara sendiri di sebuah pohon dengan pisau di tangannya. Ibunya Hasan yang mengidap penyakit Alzheimer awalnya tidak mengingat wajahnya Hasan, namun tiba-tiba ibunya mengatakan sesuatu hal yang aneh, di mana ibunya mengatakan bahwa tidak ada yang berubah pada dirinya Hasan. Kamu gak berubah. Ibunya Hasan pun menyiapkan kamar untuk anak-anaknya Hasan, namun anehnya ada suatu ruangan yang tidak bisa dibuka. Namun ibunya Hasan mengatakan bahwa kamar itu memang tidak pernah dibuka. Tentu saja seperti ada rahasia juga yang disembunyikan oleh ibunya Hasan terhadap Nina dan anak-anaknya.
Bahkan Nina juga melihat ibunya Hasan membuang obatnya, seakan-akan ibunya Hasan memang tidak ingin makan obatnya dan menganggap obat itu hanya membuat dirinya lemas. Nina yang ingin sholat meminjam mukena dari ibunya serta menanyakan kemanakah arah kiblat. Namun anehnya ibunya Hasan malah menunjuk ke arah pohon besar. Dan Nina pun merasa bingung karena itu. Pada malam harinya, Rian yang sehabis dari toilet melihat ada orang aneh di luar rumah yang terus memperhatikan rumah ibunya Hasan. Namun tiba-tiba orang itu pun pergi setelah Hasan dan Nina juga ikut melihatnya. Kak, ada yang berdiri depan rumah. Pada pagi harinya, ibunya Hasan terlihat seperti orang normal dan sehat-sehat saja. Hasan dan Nina pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa niat mereka datang kemari adalah untuk menjemput ibunya Hasan agar tinggal bersama di Jakarta. Namun ibunya Hasan menolak dan Hasan mengatakan bahwa dia tidak bisa lama-lama di sini karena masih banyak kerjaan. Ibunya Hasan yang baru mengetahui bahwa Hasan bekerja untuk Komisi Perlindungan Anak pun tertawa. Seakan tidak percaya sosok Hasan bekerja untuk Komisi Perlindungan Anak dan mengatakan itu nggak cocok sama Hasan. Sebenarnya apa arti dari kata-kata ibunya Hasan? Nina yang tidak tega meninggalkan ibunya sendirian, akhirnya Nina pun tetap tinggal di rumah ibunya Hasan sampai ibunya Hasan mau ikut ke Jakarta untuk tinggal bersama. Nina mengatakan bahwa dia mengetahui kondisi ibunya dari informasi dari Narsi. Namun anehnya, ibunya Hasan tidak tahu siapa Narsi dan mengatakan bahwa selama ini dia memang tinggal sendirian. Scene berpindah pada Rian yang sedang menggambar tiba-tiba dikagetkan dengan bola yang datang dari kamar yang pada awal film tidak pernah dibuka. Namun anehnya pintu itu terbuka dan ketika Rian mendekati tiba-tiba pintunya pun tertutup. Dan pegangan pintu itu pun bergerak sendiri yang membuat Rian lari ketakutan. Ibunya Hasan melihat itu pun hanya menatap Rian tanpa mengatakan apapun. Narsi. Ketika mereka semua makan malam bersama, tiba-tiba penyakit Alzheimer ibunya Hasan kambuh dan tiba-tiba mengatakan hari tiba. Dan bicara kepada sosok yang tidak bisa dilihat oleh Nina dan anak-anaknya. Nina yang mengantarkan anak-anaknya untuk tidur melihat gambaran Rian, di mana Rian menggambar sosok anak kecil yang berwarna hitam. Nina bertanya, siapa yang nih hitam? Rian hanya mengatakan tidak tahu. Ketika Tasya yang sedang tidur, tiba-tiba selimutnya ditarik. Tasya mengira bahwa Rianlah yang melakukannya. Namun ketika Tasya terbangun, Rian sudah tidak ada di kasurnya. Tasya pun mencari Rian dan melihat Rian di depan kamar ibunya Hasan. Ketika Tasya memanggilnya, namun Rian itu tidak menoleh. Namun tiba-tiba Tasya dipanggil oleh Rian di sudut yang berbeda dan Rian yang ada di depan kamar ibunya Hasan pun tiba-tiba menghilang. Kak. Pagi harinya, Nina kaget melihat ibunya tengah berada di bawah pohon besar di awal film dengan tangan yang terluka karena pisau yang dibawa oleh ibunya Hasan. Ibunya Hasan terlihat sangat ketakutan terhadap sesuatu yang ada di pohon itu. Nina pun mengobati tangan ibunya Hasan, namun ibunya tiba-tiba ingin meminum teh jahe. Nina dan anak-anaknya pun harus pergi ke desa untuk membeli stok jahe. Bun, kasih pisaunya ke Nina, Bun. Bun. Orang warung yang ditemui Nina untuk membeli jahe mengatakan sesuatu yang aneh. Apakah rumah yang ditempati oleh ibunya Hasan masih berhantu? Nina nampak kaget dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Bapak penjaga warung itu pun mengatakan bahwa pernah terjadi kejadian anak kecil hilang di kampung itu yang membuat ibunya stres dan menjadi gila. Di tengah obrolan itu, Nina melihat Rian sudah tidak ada dan Nina pun pergi mencari Rian bersama Tasya. Setelah Rian ditemukan, Nina melihat Narsi. Karena Nina yang penasaran dengan Narsi, Nina pun mengikuti Narsi dan sampailah pada suatu rumah. Di rumah itu terlihat Narsi bersama ibu-ibu tua yang stres berbicara sendiri. Nina pun masuk ke rumah itu dan kagetnya, Nina melihat banyak sekali bekas potongan koran tentang anak hilang 25 tahun yang lalu. Dan anak itu bernama Dimas Rangga. Karena Narsi yang kembali ke rumah itu, Nina pun dengan cepat mengambil beberapa potongan koran itu dan pergi dari rumah itu. Nina yang tidur sendirian karena Hasan yang masih berada di Jakarta tiba-tiba terbangun karena ada sesuatu yang mengerikan di lehernya. Ketika dia bangun, dia melihat anak kecil yang mirip dengan gambar yang di koran yang diambil dari rumah Narsi.
Nina pun keluar untuk memastikan, namun anak itu tiba-tiba menghilang. Dan tiba-tiba lampu taman pun ikut pecah. Nina yang ketakutan langsung lari masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba ada anak kecil yang menyerangnya dari belakang. Nina yang ketakutan pun kaget ternyata Hasan sudah ada di depannya. Nina pun menjelaskan bahwa ada sesuatu yang aneh di rumah ini dan tadi siang dia melihat Narsi. Nina juga memperlihatkan bahwa 25 tahun yang lalu ada kejadian anak hilang dan ibunya lah yang selama ini berdiri di depan rumah ibunya Hasan. Namun Hasan yang lelah dari Jakarta hanya bisa marah-marah kepada Nina dan menganggap bahwa Nina tidak bisa menjaga ibunya. Nina menyarankan bahwa untuk memanggil orang yang mengerti untuk kejadian seperti ini, seperti seorang ustadz. Hasan yang melihat gambaran Rian tiba-tiba seperti percaya dengan kata-kata dari Nina tadi malam dan memutuskan untuk memanggil orang yang mengerti tentang kejadian ini. Dan dipanggillah seorang ustadz ke rumah. Dan tiba-tiba ibunya Hasan menggambar sebuah pohon dan tulisan arah kiblat. Namun Hasan malah marah dan dia menganggap bahwa ustadz itu mempermainkan ibunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nina pun terus mendesak Hasan sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu ketika Hasan masih kecil di rumah itu. Namun Hasan malah marah-marah dan mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di masa lalu. Nina yang mengatakan ibunya Hasan pergi tidur sekaligus untuk berpamitan bahwa besok dia dan anak-anaknya akan pulang ke Jakarta. Walaupun ibunya Hasan tetap berada di kampung sendirian. Namun anehnya Nina seperti melihat sesuatu di sudut kamar ibunya Hasan. Paginya, Nina dan keluarga bersiap untuk kembali ke Jakarta. Sebelum pergi, Nina pun masuk ke kamar ibunya Hasan untuk berpamitan. Dan kagetnya, Nina melihat ibunya Hasan telah meninggal dengan tangan yang disayat dengan pisau. Hasan pun terlihat sangat sedih melihat ibunya telah meninggal. Karena kejadian itu, Nina dan Hasan pun tidak jadi pergi ke Jakarta dan menginap semalam lagi untuk mengurus ibunya Hasan yang telah meninggal. Nina yang tidur bersama Hasan tiba-tiba terbangun karena Nina merasa ada sesuatu di sebuah pohon besar itu dan akhirnya Nina menggali tanpa sepengetahuan dari Hasan. Dan kagetnya Nina melihat sebuah tengkorak manusia. Namun tiba-tiba Hasan datang. Nina yang tidak percaya apa yang dia lihat meminta penjelasan tentang tengkorak itu. Dan akhirnya Hasan pun mengatakan yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Hasan mengatakan bahwa ketika dia kecil dia adalah anak yang keras. Dan dia memiliki seorang sahabat bernama Dimas Rangga. Ya, anak kecil yang dikabarkan menghilang itu. Terjadi kejadian di mana Hasan dan Dimas ketika masih kecil berkelahi. Namun tidak sengaja Hasan menyerang Dimas dengan pisau dan membuat Dimas meninggal. Karena ibunya Hasan tidak ingin terjadi apa-apa pada Hasan, ibunya mengatakan untuk tidak mengatakan apapun soal kejadian ini. Dan jasad dari Dimas Rangga dikuburkan di bawah pohon besar. Dan menjadi rahasia antara ibunya Hasan dan Hasan sampai 25 tahun. Sebelum akhirnya karena ibunya Hasan yang terkena penyakit Alzheimer, membuat ibunya Hasan tidak sadar dengan kata-kata yang diucapkan. Karena Hasan takut rahasianya terbongkar dan menyebabkan kehilangan keluarganya yang sekarang. Maka dari itu Hasan pun membunuh ibunya sendiri dengan menyayat tangan ibunya seolah-olah ibunya bunuh diri. Dan ternyata yang membunuh ibunya Hasan adalah Hasan sendiri. Karena Nina yang mengetahui rahasianya, Hasan pun berniat membunuh Nina. Namun seperti yang tidak tega, Hasan terlihat seperti orang yang depresi dan mencekik Nina. Namun tiba-tiba Hasan diserang dari belakang oleh seseorang. Ya, orang itu adalah Narsi dan ibunya Dimas Rangga yang sudah ada di rumah Hasan. Dan ternyata Narsi dan ibunya Dimas Rangga sebenarnya sudah mengetahui bahwa Dimas Rangga telah dibunuh oleh Hasan dan ibunya. Setelah kejadian itu, akhirnya jasad dari Dimas Rangga pun dikebumikan dengan layak. Dan Hasan pun meninggal karena serangan dari Narsi. Dan cerita pun harus berakhir. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga kalian suka. Dan jika kalian ingin menambahkan sesuatu, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.